melanjutkan tentang pembelajaran kota Mekah Al-Mukarramah. Tadi sudah kita lihat situs bersejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Jabal Thawr atau Gunung Thawr, yang erat kaitannya dengan sejarah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang kemarin saya sudah memberitahukan tentang nama-nama kota Mekah Al-Mukarramah, seperti Makkatu yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fatah ayat 24, wa huwa alladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah. Dialah Allah yang menahan tangan-tangan mereka dari membunuh kalian dan tangan-tangan kalian dari membunuh mereka di lembah kota Mekah. Berarti dari sini nama kota Mekah adalah Makkah. Kemudian nama kota Mekah yang lain adalah Bakkah. Dalam surat Ali Imran ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah pertama diletakkan untuk manusia yang berada di kota Bakkah, yang penuh dengan berkah sebagai petunjuk untuk alam semesta, menunjukkan bahwasanya nama kota Mekah adalah Bakkah. Kemudian nama kota Mekah yang lain adalah Al-Baladul Amin, yaitu negeri yang aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Dan demi negeri yang aman ini. Ini menunjukkan bahwasanya nama kota Mekah adalah Al-Baladul Amin, negeri yang aman. Kemudian nama kota Mekah yang lain yaitu Ummul Qura, yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 92, "Walitundira Ummul Qura wa man haulaha." Dan hendaknya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, mendakwahi kepada penduduk di pusatnya dunia dan sekitarnya. Penduduk pusatnya dunia di sini adalah yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Kota Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama lain dari kota Mekah adalah Al-Masjidul Haram. La tadkhulunnal Masjidal Harama insyaallahu aminin. Dalam surah Al-Fatah ayat 27, sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan benar-benar masuk ke dalam Masjidil Haram dengan kehendak Allah dalam keadaan aman. Ini semua nama-nama kota Mekah menunjukkan bahwa kota Mekah adalah kota yang mulia, sebagaimana yang sudah kita ketahui kaedahnya, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya yang diberi nama. Kemudian keutamaan, keistimewaan kota Mekah juga kita sudah sebutkan, karena di dalamnya terdapat Al-Baitul Haram, yaitu rumah yang suci, atau yang disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah, atau yang disebut dengan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 96 tadi. Kemudian juga termasuk keistimewaan kota Mekah adalah kewajiban haji, pergi ke kota Mekah bagi siapa yang sanggup untuk berhaji. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban berhaji adalah bagi manusia, untuk Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang sanggup mengerjakannya. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan dari kota Mekah Al-Mukarramah, yaitu
dilipatkannya pahala solat di dalam Al-Masjidil Haram, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah, wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min 100,000 salatin fima siwahu. Dan sebuah solat di dalam Masjidil Haram lebih afdal daripada 100,000 solat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Kemudian keistimewaan dari Makkah Al-Mukarramah juga adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Makkah Al-Mukarramah kota yang penuh dengan keamanan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 97, "Wa man dakhalahu kana aminan." Barang siapa yang masuk ke dalam kota Makkah, maka dia adalah negeri yang aman, maka dia adalah seorang yang aman, yaitu terjaga dari pembunuhan, aman agamanya, aman nyawanya, aman hartanya, aman keturunannya, dan aman kehormatan dirinya. Kemudian yang kelima, yaitu sebagaimana sudah kita sebutkan, keistimewaan kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala memberkahi timbangan, takaran, makanan, minuman yang ada di kota Mekah. Yang keenam adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Mekah dari Dajjal, sebagaimana kota Madinah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal." Tidak ada daerah kecuali akan dimasuki oleh Dajjal, illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqabun illa alaihi al malaikatu safina yahrusuna. Tidak ada lubang-lubang yang ada di kota Mekah atau kota Madinah kecuali ada malaikat yang bersaf-saf, berbaris-baris untuk menjaga kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian setelah itu, termasuk dari keistimewaan kota Mekah adalah ahabul bilad ilallah, daerah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berhijrah beliau waqifun 'alal Harurah. Beliau berdiri di sebuah daerah namanya Harurah. Kemudian beliau berkata, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Yang artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah, dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau aku tidak dikeluarkan dari engkau, aku tidak akan keluar. Ya Habibi, شوي يا حبيبي, عندنا جماعة شوي. ايش بك Ustaz? Beritahu Ustaz. Kasih tahu dong. Kita ada orang tua gitu. Ini mustajil ya nih. Kenapa harus tergesa-gesa gitu? ما في استعجال يا حبيبي. ايش مستعجل؟ Orang kayak begini nggak bisa dibiarkan Pak. Jadi orang kayak gini harus dikerasin juga. أنا بشكو شركة يا شيخ. انتبه أنت. لا تستعجل يا شيخ. Kita bisa adukan mereka ke syarikahnya ini kayak begini. Pecat nanti, biarin aja dia. Saya pernah begini Pak, jadi jangan heran.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang patut diperhatikan adalah tidak boleh kita berbuat zalim di kota Mekah Al-Mukarramah. Tidak boleh kita berbuat zalim di kota Mekah Al-Mukarramah sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 25, wa man yurid fihi bil hadin nuziqhu min azab bidzulmin nuziqhu min azabin alim. Barang siapa yang diinginkan, barang siapa yang menginginkan di dalam kota Mekah untuk berbuat ilhad dengan kezaliman, maka kami akan rasakan kepadanya siksa yang pedih. Kemudian yang ke-9 dari keutamaan istimewaan kota Mekah Al-Mukarramah adalah dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa iman akan kembali ke kota Mekah dan ke kota Madinah. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' wa huwa ya'rizu bainal masjidain ay masjidil Makkah wal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya Islam itu akan datang dalam Islam telah datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing sebagaimana awalnya, dan dia akan masuk di antara dua tanah suci, yaitu masjid yang ada di Mekah dan masjid yang ada di kota Madinah. Maka dia masuk keimanan tersebut, masuk ke dalam ular, ke dalam lubang ular, iman masuk ke dalam kota Mekah dan kota Madinah sebagaimana ular masuk ke dalam lubangnya. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kota Mekah Al-Mukarramah terdapat Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Dia adalah Baitullah. Jadi nama-nama dari Ka'bah adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian Baitullah, kemudian setelah itu Al-Baitul Haram. Ini adalah nama-nama dari Ka'bah Al-Musyarrafah, dan dia terletak di tengah-tengah Masjidil Haram dan bentuknya adalah seperti kubus, ya, akan tetapi dinding-dindingnya tidak sama, ya. Dari dinding yang ada pintu Ka'bahnya sekitar 11,68 meter. Kemudian dari dinding yang ada hijirnya sekitar 90,90 meter. Kemudian dari rukun Syami ke rukun Yamani sekitar 12,4 meter. Kemudian antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani sekitar 10,18 meter, dan tingginya sekitar 14 meter. Kemudian luas yang ada di dalamnya sekitar 145 meter persegi. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, Ka'bah adalah asli dari mata angin yang 4. Kalau kita mulai dari rukun Hajar Aswad, yaitu itu adalah bagian timurnya dunia. Kemudian tentunya di hadapannya yang disebut dengan rukun Syami adalah bagian baratnya. Sedangkan rukun Yamani adalah bagian dari selatannya dunia, arah selatan. Kemudian yang di hadapannya yaitu bagian utara disebut dengan rukun Iraqi. Dan Ka'bah namanya adalah Al-Bait, Baitullah, Al-Baitul Haram, Al-Masjidul Haram, Al-Baitul Atiq, Al-Qiblah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ka'bah penuh dengan kesucian, telah menjadikan Ka'bah penuh dengan kehormatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah, menghadap ke arah Ka'bah. Nah, di sini saya ingin menasihati, ada beberapa masjid di Indonesia yang sebagiannya karena terlalu berlebihan, akhirnya saf-saf yang ada di dalam masjid tersebut kemudian menjadi tidak rata dengan bangunan masjid. Padahal kalau seandainya dilihat dari arah Ka'bah,
maka sudah mencukupi. Dari arah Ka'bah sudah mencukupi, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 144, cukup dengan arah bagi yang jauh dari Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat wajahmu senantiasa menghadap ke langit, dan kami arahkan engkau kiblat yang engkau sukai, yaitu Al-Baitul Haram, Al-Ka'bah Musyarrafah. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, lihat di situ ada sebutan arah, jadi tidak mesti harus sejajar kemudian merubah saf, dimencong, tidak sesuai dengan bentuk bangunan masjid tersebut. Ya, fawallu wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Maka ke arah mana saja, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, ya, ke arahnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, Allah menjadikan tawaf mengelilingi Ka'bah adalah rukun dari haji dan juga rukun dari umrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan tawaf, yaitu dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man tafa bi hadzal baiti usbu'an fa ahsahu kana ka'idki raqabah. Barang siapa yang tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran, kemudian dia benar-benar hitung 7 putaran tersebut, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala memerdekakan seorang budak. Pahala memerdekakan seorang budak itu adalah dimerdekakan sekujur tubuhnya dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam hadis, la yad'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hatta Allah anhu khati'ah wa kataba lahu biha hasanah. Yang artinya, tidaklah seseorang meletakkan kaki dan mengangkatnya, melainkan Allah akan menghapuskan satu kesalahan darinya dan menuliskan untuknya satu pahala. Kemudian pembangunan Ka'bah ini, kalau kita lihat dari referensi-referensi sejarah, maka yang pertama kali membangun Ka'bah ada yang mengatakan adalah para malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam, dan ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Ka'bah sebelum menciptakan bumi sekitar 2000 tahun, ya, sekitar 2000 tahun. Tetapi yang jelas, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ka'bah renovasinya terjadi sebanyak 5 kali. Yang pertama adalah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua renovasi oleh orang-orang Quraisy. Yang ketiga direnovasi oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat direnovasi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian direnovasi yang kelima oleh Sultan Murad Khan Al-Uthmani, atau yang disebut dengan Ottoman Atatürk. Ya. Di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membangun Ka'bah kembali di atas fondasi-fondasi awalnya. Tingginya pada waktu itu 4,5 meter saja, 4,5 meter saja, dan panjangnya sekitar 16 meter dari bagian timur, kemudian 15,5 meter dari bagian barat, kemudian selatan 10 meter, dan utara 11 meter. Kemudian ternyata dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu di zaman Quraisy disebutkan oleh beberapa buku sejarah bahwa ada seorang perempuan yang membakar Ka'bah. Akhirnya kiswah Ka'bah terbakar. Kemudian setelah itu juga terjadi banjir yang besar yang masuk ke dalam Ka'bah, dan akhirnya Ka'bah hampir rata dengan tanah, ya, hampir rata
dengan tanah sehingga sekitar cuma 3 meter saja yang tersisa. Kemudian setelah itu dibangun, direnovasi kembali oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini yang saya katakan bahwa orang-orang Quraisy merenovasi Ka'bah pada saat itu, dan mereka berjanji seluruhnya, kita tidak merenovasi Ka'bah kecuali dengan harta yang halal, ya, kecuali dengan harta yang halal. Nah, ketika dikumpulkan harta-harta tersebut, padahal orang-orang musyrik ini kan terkenal dengan riba jahiliyah, yaitu riba hutang. Akan tetapi khusus untuk pembangunan Ka'bah, mereka tidak mau kecuali dengan harta yang halal. Ketika sudah terkumpul harta yang halal tersebut, ternyata tidak cukup. Dan akhirnya penyempurnaan pembangunan Ka'bah tidak sempurna. Akhirnya dibuatlah persegi empat, ya, persegi empat dan seperti kubus. Sedangkan sisa Ka'bah yang belum dibangun, maka itu dibikin lingkaran, yang akhirnya sekarang menjadi hijr. Kemudian dibangun lagi oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pada tahun 64 Hijriah. Ya, ketika itu yang memerintahkan beliau adalah Amirul Mukmininnya Yazid bin Muawiyah dari Syam. Ya. Nah, ini diangkat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar dari 3 meter ditambahi dengan 2,5 meter. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Ka'bah. Ya Aisyah, la ta'ala qawmaki hadithu adin bi jahiliyah la amartu bil baiti fahudim fa adkhaltu fihi ma akhraja minhu wa azaqtu bil ardi wa ja'altu lahu baban syarqiyyan. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya kembali ke situs yang kita datangi sekarang ini. Situs yang kita datangi sekarang ini adalah Arafat, ya. Arafat. Dan Arafat adalah tanah yang rata yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang berbentuk seperti anak panah, yang berbentuk seperti busur panah, maksud saya. Busur itu yang dipegang, ya, anak panah. Jadi busur panah, jadi dia seperti bulan sabit begitu, Arafah ini. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sebelum Arafah ada sebuah lembah namanya lembah Uranah. Dan Arafah, kalau kita lihat di sini sebelah kanan kita ada Arafat Stadion, Bidayat Arafat, yaitu permulaan batas dari Arafah. Berarti kita ini belum masuk dari Arafah, ya. Dan Arafah di arah barat timur kota Mekah Al-Mukarramah, sekitar 18 km dari kota Mekah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram. Kemudian Arafah ini adalah di tanah halal, jadi bukan tanah suci, ya. Arafah tanah halal, makanya biasanya kalau ada orang yang ingin berumrah, mereka pergi ke Arafah untuk meletakkan niat di Arafah, ya, untuk berihram di Arafah ini. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang membedakan antara Arafah dengan kota suci Mekah Al-Mukarramah adalah lembah Uranah yang luasnya kira-kira 17,95 km persegi. Nah, kita sudah masuk kepada daerah Arafah ini. Ini kalau musim haji penuh, kemudian banyak orang berjalan, banyak orang-orang yang berwukuf di Arafah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian pada orang-orang jamaah haji di setiap tahunnya pada tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, mereka di sini berwukuf sampai
sampai maghrib, ya. Mereka mengerjakan salat zuhur, asar di qasar dan di jamak. Kemudian setelah itu mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sampai terbenam matahari. Kemudian setelah terbenam matahari, maka mereka menuju Muzdalifah dan berwukuf di Arafah, termasuk dari rukun haji, yang mana tidak sah haji seseorang kecuali dengan wukuf di Arafah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah inti amal ibadahnya, yaitu Arafah, berwukuf di Arafah. Halo, masih hidup semuanya? Ini penjerawannya sedang ngantuk. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah. Dan pada hari Arafah itu, hari Arafah memiliki keutamaan yang besar. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yutika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari-hari yang lebih besar dan lebih banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Wa innahu la yadnu, Allah Subhanahu wa taala mendekat ke ke orang-orang yang berwukuf di Arafah. Thumma yubahi bihimul malaika. Kemudian Allah membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah. Kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya, ma arada haula, apa yang mereka inginkan, ya. Maksudnya adalah apa yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering menyebutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berwukuf di Arafah mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya diampuni dosa, dan dosanya yang diampuni bukan hanya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dosa yang diampuni adalah urusannya dengan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika setelah salat asar, waktu wukuf di Arafah, matahari mulai mau terbenam, beliau mengatakan, "Ya Bilal, ansit liyan nas." Wahai Bilal, perintahkan manusia untuk diam mendengarkan aku. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, qad ghafartum ya ahla Arafat. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian wahai orang-orang yang berwukuf di Arafah. Wa dhamina lakumut tabi'at, dan dijamin bagi kalian untuk diampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan hubungan kalian dengan orang lain. Nah, ini termasuk keistimewaan dari Arafah dan berwukuf di Arafah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, bisa dilihat di situ dari bus. Ini sepertinya kita tidak turun, atau jamaah yang mau turun? Hah? Panas ya? Nah, lihat saja di depan itu, di sebelah kanan itu ada tugu, dan disitulah yang disebut dengan Jabal Rahmah, ya, Jabal atau Gunung Rahmah. Dan Gunung Rahmah adalah gunung kecil yang terletak di timur dari Arafah, ya, yang terletak di timur dari Arafah, dan dia jauh dari Masjid Namirah sekitar 1,5 km. Dan dia di bawah gunung itu terdapat bebatuan yang besar. Di bawah gunung, ya, sebenarnya bukan di atas. Jadi di bawah gunung terdapat batuan yang besar. Dan disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam berwukuf di Arafah sambil menaiki onta. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ontanya namanya Al-Qaswa, menghadap kiblat dan menjadikan Arafah antara beliau dengan kiblat. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam matahari. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam matahari. Di Arafah juga ada masjid namanya Masjid Namirah.
Masjid Namirah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dibangun di pertengahan abad kedua Hijriah. Ya, jadi pada tahun 200-an Hijriah. Baik, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Masjid Namirah ini dibangun di lembah Uranah. Masjid Namirah dibangun di lembah Uranah yang merupakan batas Arafah dari arah barat, dan di tempat yang Rasulullah SAW pernah berkhutbah di dalamnya dan mengimami kaum muslimin pada hari Arafah. Kemudian terjadi renovasi bangunan pada Masjid Namirah, kemudian diperluas beberapa kali. Yang perluasan paling besar adalah di kerajaan di masa kerajaan Arab Saudi. Ya, di masa kerajaan Arab Saudi. Dan perhatikan, kalau orang masuk ke Masjid Namirah, maka bagian depannya itu bukan dari Arafah, sedangkan bagian belakangnya termasuk daripada Arafah. Luasnya masjid sekitar 110.000 meter persegi. Kemudian setelah itu dikelilingi dengan halaman yang ada yang ada payung-payungnya, ya, payung-payungnya. Jadi kira-kira sekitar 350.000 orang yang sholat bisa ditampung oleh Masjid Namirah yang ada di Arafah ini. Kalau jamaah haji Indonesia biasanya tidak akan pergi ke Masjid Namirah karena pasti akan tercecer-cecer, makanya mereka langsung ke tenda. Ya, makanya mereka langsung ke tenda. Masjid Namirah memiliki 6 menara, dan satu menaranya sampai kepada 60 kubah. Kemudian memiliki 100 pintu masuk atau 10 pintu masuk. Nah, ini berkaitan dengan Masjid Namirah, yang kalau untuk saat sekarang ini, apabila tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, maka dilaksanakan sholat berjamaah di situ secara jamak qashar takdim, sholat zuhur, asar, kemudian dikerjakan 2 rakaat salam, kemudian setelahnya itu adalah khutbah. Ya, setelahnya adalah khutbah. Nah, ini 3 situs yang ada di Arafah. Ya. Jadi Arafah itu sendiri, kemudian Jabal Rahmah, kemudian setelah itu Masjid Namirah.